Kebakaran melanda sejumlah bangunan usaha di Pasar Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Belasan unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman dan belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Kebakaran hebat melanda Pasar Bidara Cina di Jalan Sensus, Jatinegara, Jakarta Timur. Angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat. Sedikitnya 4 bangunan usaha milik warga hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara api bisa dipadamkan dengan bantuan 13 unit mobil damkar. Itu ada warga ketok-ketok tiang listrik. Saya dengar, saya pikir oh enggak. Nah, kedua kali baru saya dengar lagi, oh teriak kebakaran. Nah, saya keluar. Rupanya api di ujung itu udah membesar. Api itu sudah membesar. Udah, mereka warga tetap memadamkan apa adanya. Apa adanya, sebagian juga manggil pemadam kebakaran. Yang kebakar ini warung nasi. Warung nasi. Ya, di sebelahnya lagi tukang cukur. Sebelahnya lagi tukang jahit. Ada berapa bangunan Pak yang kebakar? Jadi yang sederet itu warung nasi, tukang cukur, tukang jahit, sama warung plastik. 4 bangunan Pak ya? Iya, 4 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, mereka saling serang menggunakan batu, busur panah, dan bom molotov hingga menewaskan 5 unit rumah. Dua kelompok pemuda saling serang dengan batu, busur panah, dan bom molotov di Jalan Kandea Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Tawuran meluas hingga melibatkan 2 kampung di Kecamatan Talo dan menyebabkan 5 rumah warga terbakar akibat bom molotov. Tawuran berlanjut hingga malam hari. Sejumlah remaja terlihat saling serang dengan senjata tajam. Akibat bentrokan, sebuah rumah kembali terbakar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran juga diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk membubarkan tawuran, polisi menerjunkan sejumlah personel. Tawuran kerap terjadi di lokasi ini, diduga dipicu dendam lama antar kedua kubu. Polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Situasi di lokasi bentrok sudah mulai kondusif dan dijaga polisi. Pemerintah Kota Makassar juga sedang mencari solusi agar tawuran tak kembali terjadi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang wanita di Kota Makassar terluka terkena busur panah saat melintas di lokasi tawuran di kawasan Talo, Kota Makassar. Korban yang baru keluar rumah tiba-tiba terkena panah di bagian lehernya. Seorang remaja perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menangis menjadi sasaran terkena panah yang dilepaskan pelaku tawuran. Anak panah tertancap di leher belakang korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Remaja tersebut terkena busur panah saat melintas di lokasi tawuran di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Tidak hanya remaja, seorang ibu rumah tangga turut terkena busur panah di kakinya. Warga dengan cepat membantu korban.
Tawuran terjadi antar dua kelompok warga di kawasan Layang dan Lembo pada Senin malam. Tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polres Makassar turun ke lokasi untuk meredam aksi tawuran. Dua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, petasan, busur panah, dan bom molotov. Kapolres Tabes Kota Makassar, Kombes Pol Arya Perdana melalui pesan singkat menyampaikan pihaknya terus melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk memperkuat personel di titik rawan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, motor sport mewah Ducati Panigale V4R ini bernilai miliaran rupiah tabrak motor yang dikendarai seorang warga hingga tewas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara di Mojosari, Jawa Timur, kecelakaan sepeda motor sport dengan mobil menyebabkan 1 orang tewas. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, kobaran api melalap hangus Ducati Panigale V4R usai menghantam motor dari arah berlawanan. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah di kawasan Balikpapan Selatan. Kecelakaan bermula saat motor Ducati yang dikendarai pemuda bernama Muhammad Osama Izil Asnawi melaju kencang dan menabrak pengendara motor yang akan berbalik arah. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor bernama Nining tewas, sementara Osama masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, kecelakaan adu banteng antara sepeda motor dengan mobil terjadi di Jalan Raya Pemuda Desa Randubangu, Mojosari. Kerasnya benturan membuat 2 pengendara motor terpental hingga beberapa meter di pinggir jalan. Kedua korban pengendara motor adalah Muhammad Khalid Syaifullah, 21 tahun, warga Mojokerto, sedangkan perempuan yang dibonceng adalah Veronica Mende Karina Pardede, 20 tahun, warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keduanya sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Namun nyawa Veronica tak bisa diselamatkan setelah mendapatkan perawatan intensif. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan Mojokerto, Jawa Timur, Mukmin Aziz, Solahuddin, iNews melaporkan. Pengendara mobil menjadi korban penganiayaan oleh gerombolan pemotor di Kabupaten Bandung Barat. Ya, kejadian bermula karena para pelaku tidak terima ditegur korban. Seperti inilah detik-detik jajaran unit Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kawasan Cipatik, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Ketiganya tidak berkutik saat petugas menyergap di dalam rumah. Peristiwa berawal saat korban sedang mengendarai mobil bersama keluarganya. Setibanya di Jalan Raya Cipatik Cihamplas, mobil korban disenggol oleh motor yang dikendarai para tersangka. Tak terima ditegur korban, para tersangka mengejar dan memberhentikan mobil korban, serta langsung menganiaya hingga mengalami luka di bagian wajah. Korban kemudian menegur yang bersangkutan karena telah mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan. Kemudian ketiga tersangka tersebut tidak terima. Sempat terjadi keributan awal, kemudian dipisahkan oleh warga. Setelah terpisah, kemudian setelah dilerai, kemudian korban melanjutkan perjalanan. Ketiga tersangka tersebut mengejar menggunakan kendaraan roda 2, kemudian dipotong di tengah jalan, diberhentikan di tengah jalan, kemudian dilakukan pemukulan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun 8 bulan penjara. Dari Bandung, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, akibat tidak kuat melewati tanjakan yang menikung, sebuah truk bermuatan pasir berjalan mundur dan menimpa rumah warga di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, 2 orang penghuni rumah meninggal seketika tertimpa runtuhan bangunan.
Isak tangis keluarga pecah menyaksikan dua anak di bawah umur tewas usai terlibat kecelakaan truk pasir di Kampung Kramat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya tewas seketika di bawah reruntuhan bangunan rumah setelah tertimpa truk yang terguling. Insiden tragis terjadi saat truk bermuatan pasir tak kuat menanjak, tiba-tiba berjalan mundur lalu terguling menimpa rumah korban. Akibatnya dua korban tewas, salah satu korban tertimbun muatan pasir yang tumpah. Sementara orang tua korban selamat usai mendapat pertolongan warga. Truk tersebut mundur dan kehilangan kendali, kemudian oleng jatuh menimpa bangunan rumah. Di situ terdapat dua orang yang sedang tertidur. Usai kejadian, sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, tersangka pencurian ponsel dan uang m-banking sebanyak 71 juta rupiah lebih ditangkap polisi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan juga pelaku. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku pencurian pria berusia 31 tahun oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di pinggir pantai Nareh, Kota Pariaman. Pelaku tertangkap setelah kelelahan dan kehilangan arah. Pelaku seorang residivis ini awalnya mengelak, namun setelah didesak dan didapatkan ponsel yang dicuri, mengakui perbuatannya. Pelaku menguras uang korban sebanyak 71 juta lebih yang ada di m-banking. 30 juta diamankan, sementara 40 juta lagi digunakan main judi slot dan membeli satu unit sepeda motor. Kasus pencurian ini terjadi di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman. Tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seorang wanita muda di Kota Padang nekat bakar diri di rumah kontrakannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Wanita ini terus merintih dan menggeliat saat warga datang melakukan pertolongan di sebuah rumah kontrakan di Padang Barat, Kota Padang. Korban yang sehari-hari berprofesi sebagai pemandu lagu ini mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Usai disiram dengan air, korban langsung dievakuasi keluar dari kamar dan dibawa ke RSUP M. Jamil Padang. Menurut saksi, sebelum aksi bakar diri terjadi, korban sempat bertengkar dengan teman lelakinya. Kalau masalahnya dengar dari teman-teman karena dia baru bertengkar sama cowoknya. Seperti apa Bang? Dia baru pulang dari Solo. Dia pergi ke Solo sama cowoknya tuh ditinggalin cowoknya di Solo. Nah tuh ada orang yang mengantarkan ke kos lagi. Nah pulang dari situlah kejadiannya itu. Saat ini korban masih dalam penanganan medis dan kasusnya ditangani petugas Polsek Padang Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Komplotan pencuri sepeda motor menodongkan senjata api kepada warga yang menghalangi aksinya di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang. Ya, beruntung pelaku tak sempat menembak dan langsung kabur melarikan diri saat aksinya dipergoki warga. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksi mereka di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Mereka diduga panik karena sepeda motor yang diincar ternyata dipasangi alarm. Saat warga berdatangan, mereka langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam warga. Dari keterangan warga, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi untuk memantau situasi sebelum beraksi. Kondisi ada orang atau tidak?
pada saat yang di tempat TKP, kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba, itu bunyi alarmnya. Hingga kini, pelaku yang berjumlah 2 orang masih belum diketahui keberadaannya. Warga yang resah berharap polisi segera menangkap mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Ya, sementara itu kasus penganiayaan keluarga yang menyebabkan 1 orang tewas dan 4 luka di Pacitan, Jawa Timur terus didalami. Polisi menurunkan anjing pelacak untuk memburu pelaku yang diduga bersembunyi di hutan. Dua ekor anjing pelacak dari K9 Brimopolda Jatim diturunkan di lokasi pembantaian sekeluarga di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Anjing melacak dari rumah tempat kejadian perkara, kemudian ke hutan dan berakhir di sungai. Dan kita sudah nyisir di lingkungan TKP. Dari TKP saat tingkat dan turun sampai masuk sungai. Bahwa terduga pelaku ini sudah keluar dari desa. Ya, sudah diperkirakan sudah keluar. Sebelumnya pelaku Arif Setiawan alias Wawan membantai keluarga mantan istrinya. Pelaku datang ke rumah mantan istrinya yang baru diceraikan sekitar 4 bulan. Sempat cekcok, pelaku kemudian mengamuk dan membacok 5 orang yang masih keluarga. Akibatnya mantan mertua pelaku tewas. Sementara 4 orang terluka, yakni mantan istri, mantan mertua, saudara ipar korban, dan keponakan korban mengalami luka serius. Keempat korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Hasono, Pacitan. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur dengan senjata tajam yang dibawa. Diduga pelaku sudah keluar dari hutan dan kini masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subhi, iNews melaporkan. Seorang pria menganiaya istri dan adik iparnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku kesal dituding memberikan uang hasil gadai motor untuk istri keduanya. Ya, usut punya usut, uang tersebut ternyata digunakan untuk judi online. Seorang pria berinisial MB, 41 tahun, tak berkutik diamankan warga dengan cara diikat di kursi di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pria ini diketahui sebelumnya menganiaya istri dan adik iparnya hingga luka parah dan harus dibawa ke puskesmas. Aksi penganiayaan terjadi setelah pelaku cekcok dengan istri terkait uang hasil gadai motor. Korban menuding uang tersebut diberikan pelaku kepada istri keduanya. Dalam kondisi emosi, MB kemudian mengambil pisau dapur dan menganiaya istrinya. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun ia ikut jadi korban setelah dipukul pelaku dengan paving hingga terkapar. Beruntung kedua korban selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Sementara itu dalam pemeriksaan di Polres Pasuruan terungkap, uang hasil gadai motor yang jadi pemicu keributan ternyata digunakan pelaku untuk judi online. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Pemirsa, kontak tembak terjadi antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ya, saat dalam perjalanan evakuasi menuju lokasi penyerangan pekerja tambang, ada 5 pekerja tambang dilaporkan tewas, namun polisi masih lakukan penyelidikan. Dari atas. Tim Damai Kartens harus menghentikan perjalanannya lantaran diserang KKB saat menuju lokasi penyerangan terhadap pekerja tambang di Jalan Poros Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat kontak tembak, evakuasi yang direncanakan terpaksa ditunda. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Yahukimo sejak pagi juga menghambat proses evakuasi. Wakasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kompol Yusuf Tauziri menyebutkan, informasi sementara yang diterima, korban penambang berjumlah 5 orang. Namun hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Pihak Satgas Damai Kartens kini masih selidiki jumlah pasti data para korban.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, di mana seorang pengamen terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di kantor jasa ekspedisi di Bondowoso. Ya, saat ini polisi memburu pelaku. Aksi seorang pengamen yang mencuri sepeda motor metik di kantor jasa ekspedisi di Bondowoso, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Berpura-pura mengamen, pelaku memainkan ukulele yang dibawanya sambil memerhatikan keadaan sekitar. Saat situasi aman, pelaku mendekati sepeda motor metik berwarna putih yang terparkir dan membawa kabur motor tersebut. Salah satu karyawan yang menyadari kejadian itu sempat berteriak dan mencoba mengejar pelaku. Namun pelaku terlanjur melarikan diri. Untuk identitas pelaku sedang kita laksanakan penyidikan. Selanjutnya akan kita laksanakan penangkapan dan segera secepat mungkin. Atas doa masyarakat Bondowoso semoga tertangkap. Kepolisian kini sedang memburu pelaku. Polisi juga mengimbau agar masyarakat selalu waspada, terutama terhadap orang asing. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus perundungan yang menimpa siswa kelas 10 SMKN 1 Cikarang Barat. Ya, 4 orang di antaranya berstatus anak berhadapan dengan hukum. Pasca mencuatnya kasus perundungan yang menimpa AAI, siswa kelas 10 SMKN 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaksana tugas Kepala DP3A Kabupaten Bekasi, Titik Fatimah, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim tenaga ahli dalam menindaklanjuti kasus yang telah mencoreng dunia pendidikan. DP3 memastikan pendampingan hukum terhadap korban serta pendampingan pemulihan psikologis korban pasca peristiwa naas yang menimpanya. DP3 memastikan pendampingan ini akan terus dilakukan hingga tuntas. Pasalnya, saat ini korban mengalami trauma pasca peristiwa perundungan dan juga kekerasan yang menimpanya. Saat ini korban juga masih dalam tahap pemulihan pasca operasi rahang usai dianiaya oleh seniornya. Korban itu kita akan dampingi sampai pulih kembali, Pak. Jadi termasuk pengobatannya, termasuk kaitan dengan psikologis korban itu kita akan dampingi. Dan tentu saja kita akan memonitoring setiap hari dengan menggunakan tenaga layanan PPA kita yang di kecamatan, juga Satgas Sapa yang kebetulan memang tinggal di lingkungan tempat tinggal korban seperti itu. Berfoto bareng dengan kawannya perempuan dengan menggunakan pakaian alma mater sekolah yang menurut mereka itu adalah pelanggaran menurut aturan yang tidak tertulis di kalangan sekolah tersebut. Bang, boleh ditekankan aturan tersebut itu aturan dari mereka sendiri atau dari sekolah? Itu aturan dari mereka sendiri, jadi sekolah tidak ada menetapkan aturan tersebut. Itu ada namanya basis itu orang-orang yang ada dalam catatan khusus dari pihak pembinaan kesiswaan. Artinya menggeng mereka, Bang? Kita belum menamakan karena itu ranahnya sekolah. Jadi ada informasi bahwa mereka itu terdaftar dalam kelompoknya basis. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat pada Jumat malam menjelaskan, penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti kuat berdasarkan penyelidikan yang dilakukan secara maraton terhadap 12 orang saksi. Dari 5 orang tersangka yang ditetapkan, 4 orang diantaranya masih di bawah umur atau anak yang dihadapkan dengan hukum, yang merupakan kakak kelas korban di sekolahnya. Sementara 1 diantaranya merupakan alumni di sekolah korban. Petugas juga menjelaskan peristiwa perundungan yang berujung penganiayaan itu dipicu masalah korban yang dianggap pelanggar aturan di kelompok mereka, karena foto bersama siswi menggunakan seragam alma mater sekolah. Kini kasusnya masih dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi.
Ya, sementara itu viral di media sosial, seorang anak perempuan pedagang cilok di kawasan Koja, Jakarta Utara menangis karena dagangan dan uang hasil jualnya raib dibawa kabur oleh seorang wanita. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut patungan untuk membantu mengganti barang dagangannya dan uang yang dibawa kabur pelaku. Anak kecil ditipu. Uangnya disitu. Seorang anak perempuan pedagang cilok menangis di atas sepedanya di kawasan Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara. Bocah putus sekolah ini menangis karena dagangan dan hasil jualannya Rp60.000 dibawa kabur penipu. Tidak tega dengan kondisi korban, Malika Tania Putri 10 tahun, warga patungan untuk mengganti uang korban. Disuruh samperin soalnya kalian tungguin. Nah, pas aku samperin gak ada orang. Habis itu pas aku balik lagi orangnya udah gak ada. Terus kemudian kamu nangis? Iya, aku nangis ketemu sama guru. Habis itu dibawa ke Dali Islamik, ada teman-temannya dari Timores. Habis itu sama itu pada patungan buat ganti uangnya. Mendapatkan info kejadian, Yuyun Wahyudi, Lurah Rawabadak Selatan, langsung mendatangi rumah korban. Saya berkesempatan datang buat silaturahmi ke keluarganya adik Malika, ya. Dan kebetulan Pak Wali Kota juga menugaskan, menitipkan salam untuk mengunjungi ya Malika beserta keluarganya. Jadi intinya silaturahmi terlebih dahulu. Kemudian juga tentunya menggali informasi ya tentang data-data keluarga dari orang tua Malika ini. Sebelumnya, Malika, bocah perempuan yang sedang berkeliling menjajakan cilok, diberhentikan oleh seorang wanita. Meminta 8 bungkus cilok seharga Rp40.000. Wanita itu juga meminjam Rp60.000 yang akan diganti oleh suaminya yang disebutkan tidak jauh dari lokasi. Namun setelah lama menunggu, suami pelaku tidak kunjung datang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Iya, kasihan sekali ya melihat adik ini, dia masih kecil tapi ikut membantu orang tuanya malah ditipu kayak gitu. Iba rasanya. Ya, tapi kita itu niat baik dari warga setempat mengetahui hal tersebut, akhirnya mereka ini ya bisa bilang patungan untuk menolong adik tersebut, mungkin bisa berjuang nantinya ya. Betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Viral di media sosial, mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri ini diminta melakukan aksi saling cium kening Togi saat kegiatan kampus. Agak aneh ya, dan pihak kampus juga telah memanggil mahasiswa penanggung jawab acara. Video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada 20 September lalu dalam rangka penyambutan mahasiswa baru yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta. Atas kejadian tersebut, pihak kampus Unsri membentuk tim investigasi karena kegiatan tersebut izinnya adalah kegiatan bersih-bersih teknologi pertanian. Pihak Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian juga telah memanggil 15 orang. Selain itu, pihak kampus juga telah membekukan himpunan tersebut selama 1 tahun ke depan. Peristiwa bermula usai kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Himateta. Tiba-tiba ada yang spontan memberikan ide untuk ciuman, kemudian direkam dan diposting hingga viral di media sosial. Dan kalau memang ditemukan hal-hal yang melanggar, ya mungkin ada status pelanggaran berat, ya pihak universitas tidak segan-segan nanti akan menjatuhkan sanksi akademik ya kepada pelaku. Pihak kampus masih menelusuri peristiwa ini, sementara mahasiswa yang terlibat akan menerima sanksi mulai dari teguran, pembinaan hingga skorsing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Dan bisa untuk membahas mengenai heboh kegiatan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya, kita sudah bergabung dengan Sekretaris Universitas Sriwijaya, Profesor Aidil Fitri. Selamat pagi, Profesor Aidil. Selamat pagi. Baik, Prof, ini kabarnya dari pihak kampus membentuk tim investigasi untuk kasus yang heboh ciuman saat ospek ini. Sampai saat ini hasil investigasinya gimana, Prof? Ya, memang pihak kampus Universitas Sriwijaya
ini sudah menyerahkan ya persoalan ini kepada Satgas Anti Kekerasan Seksual Universitas Sriwijaya, dan sekarang sedang dalam proses investigasi dan kami akan pantau terus. Nanti keputusannya akan kami komunikasikan dan informasikan ke PPID Universitas Sriwijaya. Ini menjadi pengetahuan perkembangan kami sehingga publik itu bisa mengikuti perkembangan apa yang dilakukan pihak Universitas Sriwijaya, begitu. Ya, Prof. Aidil, apakah dari pihak kampus pun juga sudah mengetahui mungkin program atau kegiatan dari ospek tersebut dari awal? Ya, ini kan kebiasaan di tingkat program studi ya, bahwa pihak program studi dengan diketahui ya pihak dekanat itu melakukan pemantauan terhadap kegiatan ini. Ya, namun di akhir kegiatan ya terjadilah ya peristiwa itu, dan ini memang di luar pantauan dari pembina kemahasiswaan di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ini yang sudah diklarifikasi dan kita langsung mengambil langkah-langkah, diantaranya memanggil beberapa mahasiswa senior, kemudian mahasiswa baru, serta melakukan kepengurusan Himateta. Dan ini merupakan langkah yang cepat diambil pihak universitas sehingga bisa menjamin bahwa hal-hal yang serupa ini tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Prof, berarti bisa dikatakan kegiatan cium kening ini baru ada di tahun ini ya? Betul, ya. Dan di luar jangkauan kita. Oke, ya, berarti kalau kami bisa menangkap ini tidak ada komunikasi antara dari panitia ibaratnya dengan pihak pembina. Lantas apa alasan mereka ada sesi cium kening ini? Tujuannya untuk apa? Ya, kami masih mencari ya fakta dan data melalui tim ini, background atau latar belakang terjadinya peristiwa ini ya. Dan sejauh ini kami belum memperoleh informasi dan kita biarkan tim independen ini bekerja, dan beberapa saat ke depan itu kita akan memanggil tim Satgas yang terdiri dari 15 orang, baik dari unsur dosen, kemudian unsur mahasiswa maupun yang unsur tenaga kependidikan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Dan kita akan laporkan ke Rektor Universitas Sriwijaya. Ya, Prof, ya, apakah respon dari para orang tua ini atas kegiatan ini? Ya, sementara kami menerima informasi ada kegelisahan orang tua ya, karena mahasiswa ini adalah mahasiswa baru dan diperlakukan kurang etis ya, sehingga ada kekhawatiran terhadap kenyamanan para orang tua. Makanya kami langsung bertindak dan menjamin bahwa sivitas akademika itu bisa aman di kampus, dan perguruan tinggi menjamin adanya ruang publik yang bebas dari unsur kekerasan, unsur lainnya yang menyinggung juga persoalan privasi. Dan ini penting sekali bagi kami untuk bisa menjamin bahwa warga kampus itu senantiasa melindungi dari unsur-unsur kekerasan itu. Oke. Prof, tadi selain membekukan kepengurusan, apa sanksi yang akan diberikan kepada panitia? Ya, kalau memang tim investigasi itu nanti terbukti melakukan pelanggaran, kalau pelanggaran itu rendah ataupun sedang, mungkin kan sanksinya berupa teguran saja. Tapi kalau sudah pelanggar berat, ini mungkin di tingkat rektor nanti akan melakukan rapat untuk bisa memutuskan sanksi-sanksi yang berat, termasuk skorsing akademik kepada para mahasiswa yang melakukan tindakan-tindakan itu. Baik, terima kasih Prof atas klarifikasinya untuk pagi hari ini. Itu dia pemirsa, Profesor Aidil Fitri selaku Sekretaris Universitas Sriwijaya. Selamat bertugas kembali, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh hari ini ditandai dengan demonstrasi dari berbagai organisasi Jakarta. Ya, masa akan berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno. Ya pemirsa, kelompok tani buruh ini hingga elemen masyarakat lainnya bergerak menuju kawasan GBK Senayan untuk berdemonstrasi peringatan Hari Tani Nasional. Dalam demonstrasi, massa akan suarakan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan. Untuk mengamankan demonstrasi, sebanyak 8.340 personil keamanan gabungan dikerahkan. Masih nggak ada yang ini ya, cuma 9.40 katanya senang. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, kita telah bergabung dengan rekan Ismalia Maida Asari langsung dari depan gedung DPR RI. Ya, selamat siang Ismalia, bagaimana kondisi terkini di sana? Apa saja menjadi tuntutan massa untuk aksi demo peringatan Hari Tani? Ingin memastikan di pemerintahan Prabowo ini. Ya, selamat siang Togi dan juga Yasmin. Saat ini memang dari para serikat petani dari seluruh wilayah Indonesia ini berkumpul di depan gedung DPRD untuk melakukan aksi demonstrasi mereka, menyuarakan tuntutan mereka. Di sini bisa saya laporkan sedikit, Togi, Yasmin. Memang tadi para petani ini sudah mulai berkumpul di Gelora Bung Karno sejak pukul 9 dan mereka berjalan menuju ke arah depan gedung DPR dan saat ini mereka sudah berada di DPR. Bisa dilihat juga di sini para petani membawa bendera putih yang dikaitkan di bambu, yang dimana kita tahu bambu juga merupakan hasil bumi dari pertanian. Di sini juga bisa dilihat di layar televisi Anda, Togi dan juga Yasmin, ini banyak dari para petani yang juga membawa hasil bumi seperti sayur-sayuran, ada kelapa, ada pisang, ada buah-buahan dan masih banyak lainnya. Bahkan ada padi juga di sini yang mereka memang bawa untuk menyuarakan aksi mereka pada hari ini. Dan juga para petani ini menggunakan topi rotan khas petani atau yang kita biasa kenal seperti topi caping. Dan di topi caping ini banyak mereka yang bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka. Dan tuntutan yang mereka suarakan pada hari ini adalah reformasi agraria. Yang dimana kita tahu reformasi agraria ini juga merupakan program pemerintah untuk penataan agar lebih tepat sasaran ke rakyat kecil, terutama ke para petani dan juga para nelayan. Saat ini mereka masih terus melakukan orasi dan mereka ini datang dari seluruh wilayah Indonesia, ada dari Jawa, Majalengka, dan juga ada dari Jawa Barat. Mereka datang ke sini beramai-ramai untuk melakukan menyuarakan suara mereka dan mereka nantinya juga masih akan terus berorasi sekitar pukul 12 mereka masih terus melakukan orasi mereka. Dan juga di sini para petani walaupun saat ini kondisi di sini sangat panas, mereka tidak menyurutkan semangat mereka untuk melakukan atau menyuarakan suara mereka. Togi dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Ismalia Midasari atas informasinya melaporkan dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ulat dan belatung ditemukan dalam makan bergizi gratis di Bangkalan, Jawa Timur. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Ini tanggal 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa. Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah.
Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Apabila nanti SPPG yang ditemukan telah mengirimkan menu makanan yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya ada ulatnya, basi dan sebagainya, itu nanti kami pemerintah akan mengirimkan surat kepada BGN untuk melaporkan kejadian-kejadian ini. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Ya, terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah didesak hentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya Perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai Perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu Perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan, Presiden Prabowo akan duduk satu meja dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional sebagai pengelola MBG. Pulang dari New York, Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional. Nah, Pak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama, dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. Cisdi mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. Ya, BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan tersebut. Sebetulnya BGN sendiri itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah,
kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BKN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang dari karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam, dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Ya, sementara itu Kepala Staf Kepresidenan RI menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makanan MBG harus memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS dari Kemenkes. Data di Kemenkes, ribuan SPPG ternyata belum memiliki SLHS. Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi Like Hygiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun rupiah. Ya, Purbaya mengatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu.
Persebaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan 2026. Selain itu, Persebaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Persebaya berencana membuka kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Seperti saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya, Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 2026 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Ya, sementara itu pakar telematika Rosurjo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya, termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Ya, menurut analisisnya, ini dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Jadi hari ini kita mau menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Ya, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud Ristek. Ya, gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya Hana Pertiwi mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud Ristek. Hana menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku belum menerima permohonan pra-peradilan tersebut. Baik, terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gedung Pundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan korupsi laptop. Akibat korupsi itu, negara merugi hingga lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD ini menyatakan dirinya mau terlibat dalam tim reformasi Polri. Sementara itu menurut Mahfud, hal terpenting yang harus direformasi dalam tubuh Polri adalah kultur. Tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Saya berpikir begini, saya kan tidak boleh juga sok gitu ya. Saya milih apa? Kan saya harus berkontribusi juga kepada negara. Kak, saya ini orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalilnya itu mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau engkau nggak mampu ngerjakan itu seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jangan tinggalkan seluruhnya, ambil yang bisa ambil. Nah, di sini saya bisa. Iya, saya dengar dari Pak Mahfud tuh. Jangan yang lain, di sini saya bisa. Dalam kacamata Pak Mahfud, kalau apa yang menjadi hal penting kalau teorinya itu memperbaiki, kan penegakan hukum kalau teorinya itu, kalau penegakan hukum itu menurut Friedman kan 3. 1, substance, isinya, aturannya. Yang kedua, structure, aparatnya. Lalu yang ketiga, culture. Nah, di lingkungan Polri sendiri, saya diskusi dengan beberapa seniornya, ada 3. Tidak ada substance, yang ada structure, culture, dan instrumen. Struktural, kultural, dan instrumental. Nah, struktural ini udah jadi, udah selesai. Nggak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturalnya selesai. Dan sudah ada undang-undang yang waktu ini oke. Nggak ada masalah. Lalu instrumental, berbagai aturan-aturan dalam bentuk undang-undang, perkap, dan macam-macam itu sudah banyak dan bagus aturannya. Masalahnya kultural ini. Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya tidak banyak sebenarnya yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus tuh gimana sih, sudah ada semua di undang-undang. Ada di Eka Prasetya, pesatnya Polri. Ada Tribrata, itu semua kan sudah ada, semua prinsipnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi, sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar.
Pemirsa, kenaikan harga komoditas cabai merah terjadi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ya, saat ini harga cabai merah menembus angka 70.000 per kilo. Tak hanya komoditas cabai merah, telur juga mengalami kenaikan dari harga 27.000 kini 29.000 per kilonya. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Muhammad Hoirudin dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Pemirsa, saat ini pantauan harga bahan pangan terutama untuk komoditas cabai merah keriting menembus angka 70.000 per kilonya yang biasanya hanya di angka 50.000. Tentunya tidak hanya cabai merah keriting, namun ada sejumlah komoditas yang juga alami kenaikan. Saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang bersama salah satu pedagang yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta. Ibu Eni, selamat pagi. Bisa dijelaskan apa saja nih harga-harga yang mengalami kenaikan? Kayak cabai keriting, bawang merah sih stabil, rawit juga stabil, cuma cabai yang naik. Harga berapa? Harga 70. Normalnya? Normalnya kemarin 50, terus naik 60, jadi 70. Untuk harga cabai rawit dan juga cabai keriting hijau? Biasa sih, standar 40. Keriting hijau juga 40. Untuk bawang merah dan bawang putih? Standar, aman deh, stabil. Ya. Ya, bonces kemarin sempat 20 gitu, naik. Ya lainnya standar sih, tomat-tomat. Untuk saat ini Ibu sendiri mengalami ini nggak sih Bu, penurunan pembelian karena harga cabai keriting menembus angka 70.000? Ya, daya pembeli itu berkurang. Dikurangi ya, omsetnya juga berkurang. Mungkin ada harapan Bu untuk pemerintah mengenai harga yang kian meroket terutama untuk cabai yang semakin pedas harganya. Ya, supaya pemerintah khususnya Bapak Presiden ya distabilin biar turun gitu daya pembelinya bisa meningkat gitu ya. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Itu tadi pemirsa salah satu pedagang yang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun sehingga omset mereka juga alami penurunan. Selain itu juga memang tidak hanya komoditas dari sayur mayur, kemudian cabai rawit dan juga bawang merah bawang putih, namun juga pantauan dari harga telur yang saat ini mengalami penurunan yang biasanya di angka 32.000 per kilonya kini menembus angka 29.000. Selain itu juga untuk harga ayam potong mengalami penurunan yaitu dari angka 32.000 saat ini turun menjadi 29.500. Dan hingga saat ini juga kami terus memantau begitu ya di Pasar Palmerah Jakarta ini, memang pembeli yang datang kemari akhirnya mensiasati begitu untuk melakukan siasat belanja setiap harinya untuk dapat bertahan hidup di era ekonomi yang sulit seperti sekarang ini. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, sementara itu harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Banten dalam beberapa pekan terakhir terus mengalami kenaikan. Bahkan untuk beberapa jenis bahan pokok cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti yang terpantau hari ini di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Seperti harga beras jenis medium mengalami kenaikan Rp1.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp13.000 per liter. Harga telur naik dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Adapun harga minyak goreng curah dan kemasan juga naik Rp1.000 per liter dari harga sebelumnya. Kenaikan signifikan terjadi pada harga daging ayam potong, cabai merah, dan bawang merah. Daging ayam dari Rp36.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga cabai merah terus naik dari Rp40.000 kini sudah menembus Rp70.000 per kilogram. Udah hampir seminggu naik 38. Ada kemungkinan naik lagi nggak sih? Kurang tahu juga sih, soalnya bulan-bulan ini kan pada bulan market semua. Kenaikan banyak, kenaikan bosku. Bawang merah, cabai merah. Cabai merah juga naik bosku. Cabai merah berapa sekarang? Dari 70 sekarang sekilo. Kalau cabai oren? Cabai oren 50 1 kilo.
Cabai hijau? Cabai hijau sekilo 40. Oh gitu. Berkurangnya pasukan dan gagal panen menjadi salah satu faktor naiknya harga bahan pokok tersebut. Warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menyiasati melambungnya harga kebutuhan pokok, pedagang pun putar otak. Salah satunya dengan mengurangi sambal karena harga cabai dan bawang yang mahal, Togi. Kalau anak rakyat ini sama-sama yang harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Panyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara terus mengalami kenaikan. Salah satunya adalah cabai. Harga cabai merah keriting kini dijual Rp110.000 per kilogram, naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya yang masih dijual Rp55.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit kini dijual Rp65.000, naik dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Bawang merah dijual Rp80.000 per kilogram atau naik lebih dari 100%. Harga bawang putih dijual Rp60.000 per kilogram, naik Rp20.000 dibandingkan harga normal. Kenaikan harga berbagai kebutuhan dapur ini membuat sejumlah pedagang makanan kelimpungan. Mereka terpaksa mengurangi porsi sambal kepada pelanggan agar tak merugi. Nggak bisa. Nanti kalau kita menaikkan harga jual kita nasi kita, pelanggan kita lari. Sementara kayak kita ini menjual 13.000-nya satu porsi nasi ramas, nggak mungkin kita naikkan 1.000 perak, 2.000 perak. Kini warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok agar warga tak semakin terjepit. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, iseng saat bermain, bocah berusia 7 tahun tersangkut dalam mesin cuci di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Ya, petugas damkar mengevakuasi bocah berusia 7 tahun yang terjebak di bagian pengering mesin cuci di rumahnya di Depok. Korban ketakutan tak bisa melepaskan diri sementara orang tuanya panik. Korban masuk ke mesin pengering lantaran iseng saat bermain. Tak butuh waktu lama, korban bisa dievakuasi oleh petugas. Kamu jangan masuk lagi ya. Jangan lagi ya. Ya, ini lagi-lagi pengawasan orang tua memang harus ditingkatkan, apalagi untuk anak kecil yang seperti toddler gitu. Kan dia punya rasa penasaran cukup tinggi kan. Takutnya dia belum bisa membedakan bahwa bermain ini berbahaya, bermain ini tidak. Itulah peran orang tua di situ. Ya, karena kalau kita kecil pasti kita penasaran mau main bersin di sana, tapi dia untungnya ada the superhero, damkar selalu ada untuk membantu ya ketika mungkin kita membutuhkan ya. Selalu ada dalam segala suasana. Benar. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pegawai aparatur sipil negara di Kota Pariaman, Sumatera Barat ini menjadi sorotan publik, Togi. Ya, bukan karena prestasi, tapi kedapatan main kartu saat jam kerja. Nah, tiga ASN wanita terlihat sedang asik bermain kartu tanpa menyadari ada kamera yang merekam aktivitasnya. Rekaman ini menyebar cepat di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai para ASN tidak menunjukkan disiplin kerja dan melanggar aturan kedinasan. Dari hasil penelusuran, permainan kartu tersebut terjadi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurut PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, kartu yang digunakan stafnya bukan kartu remi atau kartu gaplek, namun kartu Uno. Kartu tersebut biasanya digunakan bersama permainan lainnya untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak yang didampingi. Sebagai bentuk sanksi, ketiga oknum pegawainya telah diberikan surat teguran. Kalau tindakan yang sudah kami lakukan, kami sudah memanggil yang bersangkutan, sudah membuatkan BAP-nya, berita acara pemeriksaan, dan sudah memberikan teguran, Bang.
Eka berharap kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tetap menjaga etika dan profesionalisme, terutama saat jam kerja. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Bisa aksi pencurian besi meresahkan warga Kota Depok. Pelaku yang kerap dijuluki rayap besi mencuri penutup gorong-gorong pemukiman warga. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian besi gorong-gorong oleh seorang pria berkendara motor di Kota Depok. Pelaku yang kerap dijuluki rayap besi dengan santai menghentikan laju sepeda motornya dan mengambil besi penutup gorong-gorong. Dari gerak-gerik pelaku yang mudah melepas besi penutup, pelaku terlihat seorang profesional. Ketua RT setempat menyatakan kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi di wilayahnya. Ya, itu ramenya dari warga itu hampir jam 3 sore. Nah, karena udah rame kejadian itu, saya langsung cek ke lokasi. Ternyata di situ ada 2 yang diambil sama pelaku. Nah, karena udah saya pasti periksa, karena yang lain juga ada yang rusak tuh 3. Jadi sekalian, karena itu udah sore, jadi pengerjaannya sehari kemudian. Karena kan nggak mungkin pekerjaan dilakukan sore hari. Pelaku yang tidak menggunakan plat nomor motor, baik di bagian depan maupun belakang, mempersulit proses identifikasi polisi. Warga pun diminta waspada atas aksi para rayap besi ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Ya, pemirsa, taman vertikal menjadi perbincangan di media sosial. Kita akan lihat bagaimana suasananya dan kita sudah bergabung dengan Amrina Rida di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Halo Amrina, gimana sih suasana di taman vertikal? Iya, Togi dan juga Deta, ini kami memang berada langsung di salah satu pertanian vertikal modern yang ada di Jakarta, yakni adalah yang bernama Ladang Farm yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, ini di samping kami adalah sayur-sayuran, ini adalah sayuran selada, begitu ya, yang menjadi salah satu sayuran yang ditanam secara hidroponik di greenhouse ini. Lalu juga yang menarik adalah sesuai namanya pertanian vertikal, ini untuk proses penanamannya dilakukan menggunakan sistem hidroponik dan ke atas ataupun juga vertikal ke atas. Ini tingginya mencapai kurang lebih adalah 18 meter. Wah, sangat tinggi sekali, dan memang di setiap raknya ini terdapat pipa-pipa yang memang ditanami oleh berbagai macam sayur-sayuran. Nah, kalau di samping kami ini ada selada, di tempat-tempat lain ini ada banyak sekali tanaman-tanaman lain yang memang menjadi produk yang tentunya sangat menghasilkan. Kita akan coba untuk berbincang langsung juga dengan salah satu manajer dari Ladang Farm. Halo, selamat pagi menuju siang, Mas. Pagi, Kak. Iya, Mas Nova mungkin bisa perkenalkan dulu nama lengkapnya. Mas Nova siapa kalau boleh tahu, Mas? Boleh, perkenalkan, nama saya Nova Riswanto, saya dari Ladang Farm sebagai manajer. Oke, Mas, ini mungkin bisa dijelasin sedikit. Tadi saya sudah menjelaskan ke pemirsa sistem dari Ladang Farm ini adalah sistem hidroponik. Sebenarnya konsepnya seperti apa sih, Mas? Kalau konsep di Ladang Farm ini kita konsepnya vertical farming ya, Kak. Di situ. Jadi kita meminimalisir lahan di Jakarta di situ. Mas, ini mungkin kita sambil bergerak kita bisa melihat. Nah, ini kan selada ya, Mas ya, kalau boleh tahu. Betul, Nah, ini butuh
waktu berapa lama untuk pada akhirnya bisa nanti dipanen, Mas? Kalau di ladang farm ini kita butuh waktu dari proses persemaian itu 7 minggu. Di situ. Ya. Nah, Mas, kalau boleh tahu, ini kan menjadi salah satu pertanian vertikal yang ada di Jakarta. Kita bisa sambil jalan nih, Mas. Awalnya latar belakang kenapa ada pertanian vertikal seperti ini di hiruk-pikuk kota Jakarta yang padat itu seperti apa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau di ladang farm ini fokusnya buat kedepannya karena kan di Jakarta itu akan semakin sulit untuk mendapatkan sayuran yang segar di situ, Kak. Makanya ladang berdiri di perkotaan fokusnya di situ, Kak. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu, Mas, ini kan ada banyak sekali pipa-pipa hidroponik seperti ini ya. Dan mungkin pemirsa pengen tahu sebenarnya di sini ada berapa pipa sih kalau boleh tahu, atau mungkin berapa lubang hidroponik di sini? Kalau di ladang farm kita ada ke atas itu ada 13 level dan kita ada 33.000 lubang tanam di situ. 33.000 lubang tanam. Siap, terima kasih Mas Nova atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas ya. Nah, Togi dan juga pemirsa, tadi seperti disampaikan pertanian vertikal ini menjadi salah satu solusi urban farming yang ada di Jakarta, karena kita tahu Jakarta menjadi salah satu kota metropolitan yang sangat amat padat, sehingga pertanian vertikal bisa disolusi untuk bisa memperluas adanya pertanian di kota Jakarta yang metropolitan ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Togi dan juga Deta. Wah, seger ya kalau lihat seladanya itu kan. Fresh ya. Sambil makan pakai lalapan gitu. Itu enak banget, apalagi ini mau siang, mau lunch time, jadi pasti seru banget. Thank you, Amrina. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Prabowo menekankan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, khususnya terkait situasi di Gaza. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres di Gedung Sekretariat PBB, New York pada hari Senin di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Prabowo juga menyampaikan peran penting PBB sebagai organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Prabowo dan Guterres juga membahas sejumlah isu strategis, salah satunya soal komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB menjalankan mandatnya. Prabowo juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian khususnya terkait situasi di Gaza. Jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia siap mengambil bagian dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB. Ya, Prabowo juga menegaskan Indonesia berkomitmen mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara. It is indeed a great honor for me to stand in this august General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. Under colonial domination
oppression, and slavery. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council, and this assembly gave Indonesia independence, international legitimacy. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. We cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. We must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians. Indonesia is prepared to deploy. Bisa Perancis resmi mengakui negara Palestina dan hingga kini total sudah ada 150 negara yang mengakui Palestina. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Nah, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Reza Siregar dan Kevin Pakan. Saya Bernadetta Ginting dan saya Togi Sangga pamit undur diri. Have a great day. Bye bye. Dalam sidang umum PBB, sejumlah negara ramai-ramai menyatakan dukungannya untuk berdirinya negara Palestina. Prancis menjadi salah satu negara yang mengakui negara Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pengakuan negara Palestina penting untuk perdamaian di Timur Tengah, terutama untuk Israel dan Palestina. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Pengakuan ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari utusan negara yang hadir.